Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Hariza dengan NIM 21170411112, program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang etika bisnis dalam aspek manajemen. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yang kata artinya yaitu ethos, yang artinya perilaku atau watak kesusilaan. Sedangkan bisnis adalah serangkaian usaha yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang menawarkan barang atau jasa untuk mendapatkan laba atau profit. Lalu etika bisnis sendiri itu adalah pemikiran moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, perkembangan dalam dunia etika bisnis. Menurut The George, perkembangan etika bisnis teknologi dibagi menjadi 5 masa. Di antaranya, yang pertama, situasi zaman dahulu, di mana pada saat ini sikap moralitas dan bisnis itu masih berpikir secara teologi. Yang kedua, pada masa tahun 1960. Pada tahun ini juga memberikan dampak yang besar bagi dunia pendidikan dikarenakan pada mata kuliah ini dimasukkan ke dalam kurikulum manajemen dengan nama Business on Society and Corporate Social Responsibility. Yang ketiga, etika bisnis di Amerika Serikat pada tahun 1970. Nah, pada tahun 1970 ini, di Amerika Serikat, etika bisnis mulai terbentuk dan mulai berkembang. Yang keempat, etika bisnis mulai meluas di Eropa pada tahun 1980-an. Yang kelima, etika bisnis mulai meluas di tahun 1990-an. Nah, pada tahun 1990 ini mulai muncul etika bisnis di berbagai negara. Yang pertama yaitu teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme adalah teori yang menyatakan bahwa pandangan tentang suatu tindakan evaluasi yang berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan oleh masyarakat. Nah, teori ini pertama kali dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Yang kedua yaitu teori deontologi. Teori deontologi adalah filsafat moral yang mengajarkan bahwa tindakan itu dianggap benar jika selaras dengan kewajiban yang relevan. Yang ketiga adalah teori hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan, kewenangan, atau suatu hal yang dimiliki seseorang yang harus didapatkannya. Sedangkan kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan atau wajib untuk dilaksanakan. Yang keempat, teori keutamaan. Etika keutamaan adalah etika yang mempelajari tentang keutamaan, artinya karakter utama yang dimiliki seseorang. Yang pertama akan saya bahas yaitu perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama yaitu nilai etika. Nilai etika diartikan sebagai nilai etis moral yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia dalam setiap jenjang. Contohnya yaitu berkata jujur. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap individu. Yang ketiga, yaitu peduli dan menghargai orang lain. Yang keempat, toleransi, empati, dan memiliki sikap positif. Sekarang kita akan membahas perilaku tidak etis dalam dunia kerja. Perilaku tidak etis adalah tindakan yang menurut seseorang atau norma-norma sosial dianggap salah atau buruk. Contoh perilaku tidak etis dalam dunia bisnis, yang pertama yaitu mencuri ide bisnis orang lain, yang kedua penipuan, yang ketiga tidak aktif dan kreatif, yang keempat lari dari tanggung jawab, dan berbagai hal yang dianggap tidak baik untuk dilakukan.
Yang pertama kita membahas tentang histori bisnis. Pada zaman kuno, bisnis sudah dilakukan, tetapi tidak modern seperti saat ini, di mana pada zaman kuno itu bisnis masih dilakukan dengan cara barter. Barter adalah menukar barang atau jasa untuk mendapatkan barang atau jasa lainnya tanpa menggunakan uang. Lalu pada sejarah modern, bisnis mulai berkembang pesat dengan adanya revolusi pada abad ke-18 dan ke-19 yang telah membuka peluang baru bagi bisnis dan mengubah cara manusia untuk berinteraksi dan berdagang satu sama lain. Selanjutnya tentang perubahan etika bisnis. Seiring berjalannya waktu, etika bisnis mengalami perubahan, diantaranya pada aspek sosial, teknologi, dan ekonomi. Beberapa perubahan penting yang terjadi pada etika bisnis diantaranya, yang pertama tanggung jawab dalam perusahaan. Yang kedua, transparansi yang bersifat jelas, bebas, dan terbuka. Yang ketiga, keamanan data. Yang keempat adalah keanekaragaman dan inklusif. Lalu, misi etika dalam bisnis adalah kumpulan nilai dalam prinsip-prinsip nilai moral yang digunakan untuk sebagai panduan dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya, ke teori normatif, meta, dan deskriptif ethics. Menurut Bertens menjelaskan bahwa pembagian bidang etika atas 3 pendekatan yang lazim, yaitu yang pertama etika deskriptif, menggambarkan sebagai tingkah laku moral yang artinya luas, contohnya adat istiadat atau kebiasaan. Yang kedua yaitu etika normatif, yang menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral. Yang ketiga yaitu istilah metaetika, yang dibuat untuk ditujukan untuk pembahasan yang bukan moralitas secara langsung, melainkan mengacu berbagai konsep yang digunakan dalam bidang moralitas. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya dilalui oleh lintas negara. Definisi ini mencakup perdagangan internasional, manufaktur di luar negeri, serta industri jasa seperti transportasi, perbankan, pariwisata, konstruksi, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang whistleblowing secara singkat. Whistleblowing adalah tindakan yang dibuat oleh individu untuk diberitahukan informasi tertentu kepada publik atau pihak yang berkepentingan berwenang untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan. Pada dasarnya, whistleblowing ini melakukan sesuatu yang bertujuan untuk menghentikan atau meluruskan kembali arah dan tujuan perusahaan tempatnya bekerja. Sumber-sumber dalam perilaku etika adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan norma-norma yang digunakan untuk menentukan tindakan itu benar atau salah. Ada beberapa sumber yang umum digunakan dalam etika, antara lain, yang pertama adalah agama. Sumber etika yang sangat penting bagi banyak orang di seluruh dunia. Yang kedua yaitu filosofi. Filosofi memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori-teori etika. Yang ketiga adalah hukum. Hukum adalah sumber etika yang sangat kuat, karena hukum seringkali menentukan tindakan yang benar dan salah dalam suatu masyarakat. Yang terakhir yaitu tradisi. Nilai-nilai dan norma-norma etika seringkali ditentukan oleh tradisi dan budaya suatu masyarakat. Itulah tadi penjelasan secara singkat tentang etika bisnis dalam aspek manajemen. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga penonton. Saya tutup dengan parama santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.